Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kondisi yang sebaik-baiknya semata atas ridhonya. Baik anak-anakku kelas 1 yang Pak Tris sayangi, hari ini berjumpa lagi dalam video materi TIK. Untuk kali ini Pak Tris akan menyampaikan bab 2 ya. Jadi bab 2 akan kita mulai pelajari hari ini. Untuk bab 2 ini mempelajari tentang apa? Jadi kelas 1 kita masih mempelajari tentang perangkat komputer ya. Jadi kita akan mengenal perangkat komputer. Apa itu perangkat komputer? Nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Jadi tolong bagi kalian yang sudah memiliki buku, bukunya dibuka sambil disimak ya. Pak Tris akan menjelaskan satu persatu agar kalian tidak terlewatkan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, Pak Tris buka presentasinya ya, mengenal perangkat komputer. Nah, mengenal perangkat komputer. Apa saja perangkat komputer? Perhatikan. Yang pertama, kalian perhatikan di sini, ini adalah seperangkat komputer ya. Namanya apa? Namanya adalah komputer meja. Ya. Maksudnya apa? Kenapa kok dinamai dengan komputer meja? Jadi komputer meja artinya komputer ini harus selalu berada di tempat ya. Ya, tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Artinya dalam keadaan seperangkat ini tidak mungkin dibawa kemana-mana ya, karena kan ada beberapa bagian, contohnya ini bagiannya kotak ini sama bagian layar ya. Nah ini nanti bagian-bagiannya akan Pak Tus jelaskan satu persatu. Jadi oleh karena itu tolong disimak betul ya. Baik, ini adalah komputer meja. Nama lain komputer meja adalah desktop komputer ya. Komputer meja itu sama dengan desktop komputer ya. Di komputer duduk atau istilahnya komputer duduk. Karena apa? Tidak bisa dibawa kemana-mana ya. Karena komputer ini harus selalu tertancap kepada apa? Kepada listrik ya. Dan listrik itu listrik yang permanen, artinya bukan di dalam baterai ya, tapi memang listrik dari sumber yang besar ya, yaitu dari arus listriknya langsung. Baik, ini komputer meja ya. Terus yang kedua adalah komputer jinjing. Nah, komputer jinjing bentuknya seperti ini ya. Komputer jinjing biasa disebut dengan laptop. Nah, laptop atau istilahnya juga bisa disebut dengan notebook ya, laptop atau notebook. Nah, bedanya komputer jinjing dan komputer meja adalah bahwa kalau komputer jinjing ini artinya komputer ini bisa dibawa kemana-mana. Karena apa? Karena di sini tidak selalu tersambung dengan yang namanya listrik. Jadi kalau laptop kita isi dayanya ya ataupun menggunakan baterai ya. Jadi ketika baterainya sudah full atau penuh bisa dibawa kemana-mana ya. Nah inilah kemudahan yang diberikan oleh komputer jinjing atau laptop atau notebook itu ya. Itu adalah macam komputer ya. Jadi komputer ada dua macam, komputer meja dan komputer jinjing. Ingat ya. Baik, yang berikutnya bagian-bagian komputer. Yang pertama, bagian komputer ini bagian-bagiannya bukan perbagian ya, tapi yang pertama adalah yang namanya perangkat keras. Perangkat keras atau nama lainnya adalah hardware. Jadi perangkat keras itu sama dengan hardware. Gambarnya sini ya.
Jadi ini bagian-bagian komputer. Pertama hardware. Yang kedua adalah software. Nah, ini contoh dari software adalah Windows. Ya, Windows. Bisa Windows 7, Windows 10, atau Windows 8 ya, dan lain-lain. Ini adalah namanya perangkat lunak atau yang biasa disebut dengan software. Ya. Nah, ini adalah perangkat yang kedua atau bagian yang kedua. Yang ketiga adalah perangkat pengguna atau biasa disebut dengan user, atau orang juga banyak yang menyebut dengan istilah brainware. Brain itu artinya otak, jadi yang punya otak itu kan manusia ya. Ya seperti gambar di atas ini. Nah, ini adalah pengguna. Kita manusia adalah sebagai pengguna atau user ataupun brainware. Ya. Gitu. Jadi bagian komputer ada 3 ya. Hardware, software, dan brainware. Tolong diingat terus. Lanjut. Kemudian perangkat keras. Nah, ini akan Pak Tris contohkan satu persatu perangkat keras ya, macamnya. Jadi tolong diperhatikan, disimak betul. Yang pertama adalah namanya CPU. Nah, tulisannya CPU, bacanya CPU. Ya, CPU. Apa itu CPU? CPU ini singkatan dari Central Processing Unit. Ya, CPU tulisannya, membacanya CPU, Central Processing Unit. Ya. Nah, kemudian CPU ini tidak berdiri sendiri ya. Ini dipasang atau diletakkan di dalam badan komputer, ya, dalam badan komputer. Ya. Badan komputer itu seperti apa? Badan komputer seperti ini. Nah, ya. Ini adalah badan komputer atau biasa disebut dengan casing ya. Jadi casingnya segini, ini badan komputernya. Nah, alat ini ataupun CPU ini ada di dalamnya. Sini. Ya. Ini adalah tempat untuk meletakkan atau memasang dari CPU ini. Ya. Baik. Nah, kemudian CPU bekerja seperti otak manusia. Ya, jadi seperti otak manusia. Ya. Jadi CPU berpikir untuk melaksanakan perintah. Jadi kalau CPU ini diperintah baru berjalan, ya. Jadi tidak mikir duluan, tapi setelah diperintah baru berpikir, ya. Beda dengan kita manusia, ya. Jadi kita sebelum kita harus bisa memikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak ataupun sebelum melangkah, sebelum berbuat. Ya. Jadi tolong kita harus bisa membedakan antara CPU-nya komputer dengan kita, ya. Tuh, jadi kalian harus bisa berpikir dulu. Nah, kalau CPU kan diperintah baru berpikir, baru menjalankan tugas, gitu ya. Terus yang berikutnya monitor. Ini namanya adalah monitor atau layar. Berguna untuk menampilkan gambar dan tulisan. Jadi di sini fungsinya menampilkan gambar dan tulisan. Bentuk monitor seperti televisi, ya. Jadi di sini untuk menampilkan gambar dan tulisan, ya. Baik. Yang kedua adalah gambar apa ini? Iya, betul. Ini namanya adalah keyboard. Keyboard atau papan ketik berguna untuk mengetik huruf dan angka, ya. Mengetik huruf dan angka. Dan apa yang diketik akan ditampilkan di monitor, ya. Jadi kalian mengetik huruf apapun nanti akan ditampilkan di dalam layar monitor, ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang selanjutnya ada, ini adalah namanya apa? Mouse, betul. Namanya mouse atau tetikus. Kenapa disebut dengan tetikus? Karena mouse ini bentuknya seperti tikus, jadi tiruannya tikus, gitu ya. Gunanya untuk apa? Sebagai alat penunjuk. Penunjuk apa? Penunjuk gambar atau tulisan. Atau biasanya untuk menunjukkan perintah, ya. Ini adalah yang disebut dengan mouse. Nah, jadi mouse ini ada dua macam ya. Jadi ada mouse yang menggunakan kabel dan mouse yang tidak menggunakan kabel.
untuk saat sekarang ini sudah banyak mouse yang tidak menggunakan kabel. Kalau zaman dulu mouse-nya masih menggunakan kabel, ya. Tuh, jadi kalau mouse, kalau bahasa Inggrisnya kan mouse, bahasa Indonesianya tikus, ya. Nah, jadi kalau bedanya mouse yang ini dengan mouse yang tikus, yang asli ya, kalau mouse tikus itu ekornya di belakang, ya. Kalau mouse yang seperti ini, ekornya di depan. Maksudnya bukan ekor sungguhan, tapi kabelnya. Nah, kebetulan yang Patris tampilkan di sini adalah mouse yang wireless, artinya mouse ini tidak menggunakan kabel. Sekarang sudah canggih ya, jadi mouse tanpa kabel itu disebut dengan wireless ya, mouse wireless. Jadi tidak usah menggunakan kabel, sudah bisa dipakai ya, bisa menggunakan. Atau seperti ini, Patris gunakan seperti ini juga ya. Ini namanya mouse ya, mouse-nya mouse wireless, tidak ada kabel ya, hampir sama ya. Nah, itu adalah mouse, gunanya untuk sebagai alat penunjuk. Kita lanjut. Berikutnya adalah ini namanya CD atau compact disk. Ya, compact disk berguna untuk menyimpan data. Jadi ini namanya CD-nya. Kalau yang ini namanya CD drive, tempat untuk memutar CD. Ya, jadi untuk CD ini dimasukkan ke dalam CD drive ini, baru bisa menampilkan gambar ataupun berupa suara ya. Jadi, atau mungkin video ya. Jadi, ataupun data ya. Jadi namanya CD ini tidak harus berupa gambar, film ataupun musik ya, tapi bisa juga berupa data. Datanya bermacam-macam, ada data teks, tulisan ya, atau mungkin data yang berupa suara juga ya, teks atau label. Nah, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah USB flash drive. Ini USB flash drive berguna untuk menyimpan data komputer. Nah, sekarang penyimpanan sudah mulai canggih ya. Jadi tidak menggunakan CD lagi, tidak menggunakan yang seperti donat tadi ya. Seperti tadi yang sudah Patris jelaskan CD tadi ya. Kita sekarang menyimpan sudah menggunakan USB flash drive. Dan data penyimpannya ini lebih banyak kapasitasnya. Kalau yang USB tadi hanya menampung 700 sekitar 800 mega. Kalau ini bisa sampai giga ya, lebih banyak sekali. Nah, ini untuk USB flash drive untuk menyimpan data komputer. Terus yang berikutnya adalah speaker. Namanya speaker atau pengeras suara, berguna untuk mendengarkan suara dari komputer. Maaf ini tulisannya kurang M ya. Jadi ini Patris tadi terburu-buru jadi ini kurang M ya. Jadi berguna untuk mendengarkan suara dari komputer. Terus berikutnya ada scanner. Namanya scanner, berguna untuk menyalin dokumen atau gambar ya. Menyalin dokumen atau gambar. Nah, kerja scanner ini seperti mesin fotokopi ya. Jadi misalkan kita mau menycan sebuah gambar ya, ini scan-nya dibuka terus dimasukkan apa yang akan di-scan. Nah, kita jalankan perintahnya. Jadi file atau gambar yang di-scan itu bisa disimpan ke dalam komputer. Nah, selain itu bisa juga dicetak. Ya. Nah, begitulah untuk cara kerja scanner seperti mesin fotokopi. Berikutnya ya, yang ini adalah namanya printer. Siapa yang tahu printer? Printer ini adalah berguna untuk mencetak tulisan dan gambar ke dalam kertas. Baik ya, jadi setelah kalian mengetik ya, kalian ingin mengetahui hasilnya di dalam kertas, maka harus dicetak atau di print ya, dengan menggunakan alat printer namanya ya, untuk mencetak tulisan dan gambar ke dalam kertas. Baik, sebentar itu saja dulu untuk materi. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Bersambung. Kemudian tugasnya adalah kalian cukup mempelajari buku TIK bab 2 ya. Jadi harus dipelajari biar nanti kan kalian lebih paham lagi. Baik, terima kasih atas perhatian kalian semuanya.
Jangan lupa di subscribe yang bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih. Pada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.